Jadi semua hal-hal yang disampaikan oleh Richard itu menurut dia tidak benar dan tidak tepat, karena pada saat dia mengambil senjata itu adalah dalam rangka mengantisipasi sebelumnya ada kejadian di Magelang. Waktu Ricky pulang dengan Richard, padahal Ricky dengan Richard habis mengantar kebutuhan anaknya Sambo ke sekolah. Kemudian Ibu PC malah menelpon si Richard. Mungkin sebelumnya menelpon Ricky. Ricky nggak ngangkat, nggak lihat. Kemudian Richard yang ngangkat. Bang, ibu nangis nih, kita disuruh pulang. Mereka balik ke sana, ke mana? Ke rumah Magelang. Sampai di rumah Magelang, rumahnya di bawahnya kosong, padahal udah jam 7. Kok nggak ada si Kuat, kok nggak ada ibu, kok nggak ada si Susi gitu, yang asisten rumah tangga. Naiklah dia ke lantai 2. Naik di lantai 2, dia melihat si Kuat kayak marah-marah gitu, marah-marah, dia tegang tuh. Ditanya sama si Ricky, ada apa Om? Enggak, tadi ini si Joshua bolak-balik. Kemudian saya tanya, dia kabur, dia nggak menjawab, maka membingungkan. Dia mau datang lagi, saya larang, saya sampai bawa pisau. Sementara Susi katanya menangis-nangis. Nah, itulah yang membuat si Ricky mencoba, setelah dia juga mendatangi si Joshua. Sebelumnya kan setelah itu setelah ketemu Kuat itu dia ketemu ibu dulu, masuk ke ruang ibu, dia bilang dia tanya ada apa Bu, dia nanya apa. Sebaliknya ibu PC malah pada saat itu menyampaikan mana si Joshua. Jadi tidak ada cerita yang macam-macam, malah ditanya Joshua. Akhirnya Ricky pergi mencari Joshua, ketemu, disampaikan sama Ricky, Joshua, kamu dipanggil ibu. Nggak mau dia. Apa Bu tadi? Kenapa? Agak kemudian dijelasin sama Ricky. Joshua, kamu dipanggil ibu. Ibu kan katanya sakit tuh. Ayolah kita ada. Akhirnya dia jalan masuk, dibawa Ricky sampai ke kamar ibu itu di lantai 2. Sampai di depan kamar, disampaikan oleh si Ricky kepada ibu PC, Bu, ini Joshua. Masuklah Joshua kan, duduk di ibunya masih berbaring tapi jadi duduk dengan masuknya Joshua. Kemudian si Joshua duduk berbaring di bawah. Kemudian si Ricky keluar karena yang dibutuhkan, yang dipanggil kan si Joshua. Dia keluar tapi tidak jauh, dia menunggu mungkin ada panggilan lagi gitu, nggak? Dia kira ya berapa meter lah dekat pintu itu kan. Kemudian ada sekitar 15 menit, 10 sampai 15 menit Joshua di dalam itu dengan si Ibu PC. Kemudian keluar dibawa, udah keluar si Joshua, dipandu lagi masih Joshua sama oleh si Ricky, diantar ke bawah. Di perjalanan ke bawah, ke ruang tangga bawah, ditanya lagi sama Ricky, ada apa, gimana Joshua apa? Jawaban si Ricky udah berubah, ada tenang, nggak ada apa-apa kok Bang. Ya oleh karena itu nggak ada sesuatu yang disampaikan lagi, apakah ada pelecehan atau apa gitu ya. Nah itulah kira-kira. Nah, kemudian setelah itu Ricky baru ngambil sikap bahwa tadi si Joshua kan memang awalnya, kemudian Kuat kan marah, kayak orang musuhan lah. Itulah dia ambil senjata itu. Diambil senjata di bawah dalam rangka pengamanan, dimasukin ke ruangan anaknya Sambo di atas. Supaya apa? Jangan sampai di luar pengetahuan dia mereka berantem. Bagaimanapun Joshua polisi, si Kuat kan sipil gitu. Nah, itu kira-kira kenapa dia mengamankan senjata itu. Jadi berbeda. Tapi apa yang disampaikan Richard mungkin pemahamannya aja si Richard mungkin tidak paham atau tidak apa ya. Tapi tidak pada intinya Ricky merasa ya udah itu yang disampaikan. Yang penting dia tidak merasa apa yang disampaikan itu tidak tepat gitu. Itu Mbak Dini. Jadi pengamanan senjatanya itu supaya Kuat dan juga Joshua ini tidak bertengkar, apalagi posisinya si Richard ini sebagai polisi. Dan berarti terkait juga dengan kesaksian Richard soal Ricky mau menabrak mobil Joshua itu tidak benar.
Ya tidak benar, apalagi nabrak mobil untuk weekend kan sesuatu hal yang nggak mungkin. Itu kan teman dia pulang satu dari Magelang pulang ke Jakarta. Kalau ibu Richard, Kuat, Susi kan pulang satu mobil berempat mereka. Sementara Kuat, Joshua dengan si Ricky yang membawa mobil, karena selama ini memang Ricky yang menjaga rumah di Magelang gitu. Kemudian diajak ke Jakarta, si Kuat si Joshua satu mobil dengan kalau dia menabrakan badannya aja fisiknya lebih kuat lebih hebat si Joshua, si Richard, mereka brimob, mereka kalau si Ricky sehari-harinya dia adalah pegawai lantas sebelum dijadikan ajudan oleh Sambo. Ajudannya itu juga hanya untuk menjaga anak Sambo di Magelang. Jadi nggak logis kan? Tapi ya udahlah, kita mungkin kita nggak tahu bagaimana sebenarnya. Kenapa kok Richard sampai ngomong itu? Itulah ya, pasti ada rasa kecewa. Tapi akhirnya si Ricky berjiwa dewasa, berarif. Ya mungkin si beban dari Richard merasa bagaimana gitu kan, merasa bersalah, merasa kejadian Joshua ya, tapi itulah yang disampaikan oleh saudara Ricky kemarin kepada penasihat hukumnya gitu Mbak. Oke, baik Pak Irwan. Nah, kalau misalnya keterangan Richard soal Ricky menabrak mobil itu tidak benar, sebenarnya kapan sih tepatnya Ricky Rizal ini tahu mengenai rencana pembunuhan dari Brigadir Yosua sendiri? Kalau si Ricky tahunya waktu dia dipanggil di Saguling, sampai dari dari Magelang sampai di Saguling, kan pertama kali yang dipanggil oleh Sambo kan memang Ricky Rizal. Ricky Rizal dipanggil ke atas lantai 3, dia mempertanyakan nanti kamu tahu nggak kejadian? Pertanyaannya Sambo waktu itu kepada si Ricky setelah sampai di ruangan itu, kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Nggak tahu saya Pak. Dia sampaikan, dia kayak menangis, marah si Sambonya. Ibu PC sudah dilecehkan oleh si Joshua. Itu yang diucapkan sama Sambo pada saat itu. Kemudian nanti katanya, saya akan panggil kalau si Joshua saya panggil. Kemudian saya akan tanya dia, kalau dia melawan, tolong kamu siap nggak backup? Kamu siap nggak nembak? Pada saat itu langsung disampaikan, enggak Pak, saya nggak kuat Pak, saya nggak. Itu berarti dia menolak kan? Itu udah sampaikan awalnya ke dia menolak, tidak mau gitu. Nah itulah pada akhirnya dia diminta memanggil Richard. Kan itu kejadiannya, kenapa Richard akhirnya dipanggil kemudian melakukan menembak atau berdasarkan perintah. Karena kasihan juga si Ricky juga ada perasaan kan, bagaimanapun Richard ini adalah masih muda. Kemudian kalau dia diperintah, walaupun dia brimob, tapi kan dari segi kepangkatan dia masih rendah. Kemudian masih baru gitu. Ya tentunya diperintah jenderal, ya tentu dia sulit menolak. Jadi paham, Ricky bisa pemahami, dia berbeda kalau dia diperintah dengan dengan si Richard. Richard mungkin agak berat dia menolak karena dia masih baru gitu. Itu yang disampaikan oleh saudara Ricky, Mbak. Oke, baik Pak Irwan. Dan mungkin apa yang kemudian akan dilakukan oleh pihak kuasa hukum sendiri untuk membuktikan bahwa Ricky ini tidak terlibat dalam perencanaan dan tidak ada rencana untuk mencelakai Yosua sebelumnya? Ya nanti kalau dalam pemeriksaan dia sebagai terdakwa, nanti dia pasti akan menyampaikan apa yang dia ketahui dan apa yang kejadian sebenarnya. Tentu dia akan membuka untuk menyampaikan pembelaan diri dia, bahwa dia dalam hal ini tidak bersalah gitu, Mbak.
Oke, baik. Nah, kemudian juga soal keterangan mengenai tembakan dan sarung tangan yang digunakan oleh Verdi Sambo. Nah, Ricky Rizal dan Kuatmaruf ini kan mengaku tidak melihat Sambo ini menggunakan sarung tangan padahal berada di ruangan yang sama. Nah, Kalau bagaimana kemarin itu kan nggak sampai gitu. Cuma Kak, saya pernah dalam pemeriksaan BAP pernah kalau nggak salah disebut pakai sarung tangan, kemudian pernah juga berubah gitu. Tapi yang sebenarnya tentu kita harus dinilai oleh pengadilan, di sidang nanti mana yang paling kuat keterangan. Kan banyak fakta, banyak saksi juga gitu. Hakim akan mana yang menilai, mana yang benar, mana yang paling keterangan yang benar. Itu hakim akan melihat di fakta persidangan. Itu, Mbak. jadi sebenarnya keterangan dari Ricky Rizal terkait sarung tangan Sambo ini sempat berubah? Ya berubah, sempat berubah. Oke, baik Pak Erman. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat hubungan Ricky dengan Brigadir Yosua sendiri ini seperti apa kedekatannya? Apakah sempat terjadi masalah di antara mereka? Apakah Ricky pernah menceritakan tentang hal tersebut? Hubungan Ricky Rizal dengan siapa, Pak? Dengan Brigadir Yosua. Oh, dengan Joshua. Ya selama ini cukup baik. Baik, nggak ada hubungan, nggak ada masalah. Nggak ada problem dia. Malah sampai di Jakarta ya cukup dekat lah. Jadi dia perbedaan dia kalau si Joshua ini kan dia ajudan yang mengurus rumah tangga perumahan yang ada di Jakarta, seperti rumah di Saguling, rumah di rumah Duren 3. Begitu juga mungkin ya yang saya nggak tahu apa yang Bangka itu kan ada juga rumah Bangka. Nah, jadi Joshua mengurus itu selain dari ajudan Ibu Sambo. Kalau si Ricky kan cuma dia hanya ajudan untuk di rumah di Magelang dan mengurus anaknya yang sekolah 2 orang di Magelang. Nah itu dan cukup baik, nggak pernah ada benturan, nggak pernah ada masalah selama ini antara Ricky dengan Joshua. Oke, baik Pak Erman. Nah, kemarin kan kita sudah melihat Eliezer ini bersaksi dalam sidang. Nah, akan ada momen juga Ricky Rizal ini akan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang Verdi Sambo dan Putri Chandrawati nantinya. Dan sejauh ini apakah Ricky Rizal mempunyai kekhawatiran sendiri atau mungkin sudah siap nih berhadapan dengan Sambo? Ya kalau sekarang sih pasti udah ini. Dulu kan ragu-ragu, ada kelihatan takut kalau berhadapan langsung ya. Tapi kita akan bilang kalau kamu pertahankan, kamu nggak perlu takut. Apa yang ditakutkan? Kita kan toh juga ada mendampingi kamu sebagai pengacara kamu. Kita sampaikan seperti itu untuk backup dia, mental dia, Mbak. Ya mudah-mudahan dia tetap akan bertahan, menyatakan apa yang benar.